Kau terima
Engkau ada di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Silakan Tuhan memberkati setiap kami. Oleh karena kami telah mempersiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga sabda firman-Mu yang pagi ini boleh kami dengar. Kami yakin firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan iman percaya kami bahwa kami telah memilih Tuhan yang benar. Kami yakin Engkau akan memberkati kami, dan kami akan pulang dengan berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di media sosial, khususnya di video-video, ada begitu banyak pandangan dan pendapat. Banyak orang pinter-pinter. Ada yang sebagian bilang Tuhan pencipta itu ada, tetapi juga ada yang bilang Tuhan itu tidak ada. Atau kelompok yang lain yang meragukan keberadaan Tuhan. Bapak Ibu, saya kembali kepada Alkitab, karena Alkitab orang Kristen saya yakini menjadi satu-satunya kitab suci dari Tuhan Sang Pencipta untuk umat manusia seluruh dunia ini. Mari kita baca lebih dulu dari Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 34. Apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus di sana? Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya pencipta itu cuma satu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, pencipta itu cuma satu, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelian. Sebab apa? Tuhan gak butuh duit kita. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak Ibu, jelas Tuhan Yesus bilang pencipta itu Esa, cuman satu. Dulu sebelum ada internet, semua orang beragama, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, dan agama-agama yang lain sepertinya sepakat bilang, Pak, Bu, walaupun saya sama sampean agamanya beda, tapi Tuhan kita itu sama loh, cuma satu. Betul?
Tetapi sekarang setelah ada internet, ada media sosial, semua tokoh-tokoh agama mulai dari A sampai Z itu mulai buat video, mengupload, mengunggah video pengajaran agama mereka masing-masing di media sosial yang bisa ditonton oleh semua masyarakat yang pakai media sosial. Kita bisa nonton ajaran agama A, B, C, mereka bisa nonton ajarannya Kristen, siapa bisa nonton ajarannya Islam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita dicelengkan dan kaget. Ini muncul jadi persoalan. Kita jadi kaget. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, semakin pinter manusia, akhirnya manusia berkesimpulan, loh ternyata, ini judul renungan kita, Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa itu berbeda. Artinya agama A, B, C sampai Z, Tuhannya yang disembah itu berbeda. Tidak semua bangsa itu menyembah Tuhan yang esa. Mengapa? Karena kita ngelihat kalau Tuhannya sama, pasti ajarannya sama. Kalau Tuhannya tidak sama, berarti ajarannya beda-beda. Nah Bapak Ibu, untuk membuktikan judul saya ini, ternyata Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa itu berbeda, saya mau bandingkan dua agama besar, yaitu Kristen dan Islam, dari hal-hal yang ringan saja, yaitu apa yang sudah diketahui oleh umum. Jadi bukan yang jelimet-jelimet, tetapi yang sederhana, yang umum saja, supaya akhirnya kita tahu bahwa ternyata setiap agama itu nyembah Tuhan yang tidak sama. Dan nanti di gongnya tadi kita akan muncul pertanyaan, Tuhannya orang Kristen yang mana? Apakah Tuhannya orang Kristen tetap konsisten, yaitu Tuhan yang esa, yang adalah pencipta alam semesta dengan segenap isinya? Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu. Kristen itu Alkitabnya ini, Alkitab kita. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, disekat hitam sama merah. Secara singkat, perjanjian lama itu isinya hukum Taurat, itu di depan. Karena ini hukum Tuhan yang pertama oleh Tuhan sendiri diberikan kepada bangsa Israel lewat Musa. Lewat Musa. Kemudian kitab para nabi, nabi-nabi semua. Nah Bapak Ibu, ternyata nabi-nabi itu tadi di dalam kitab sucinya orang Kristen ini tadi itu harus berasal dari orang Israel. Tidak ada nabi dari bangsa lain, tidak ada. Saudara,
Siapkan catatan Bapak Ibu, ayatnya banyak, khotbahnya panjang ini. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Mazmur 147 19 dan 20. Saudara, sebelum baca Mazmur, Mazmur itu Jabur, ya, Jabur. Jadi isinya tadi Taurat, kitab para nabi, dan Mazmur. Perjanjian baru isinya Injil Yesus Kristus, karangan atau tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, surat-surat, Wahyu. Itu Alkitabnya kita. Nah, sekarang kita lihat. Ketika Anda baca Mazmur, Anda mesti ngelihat ini Mazmur saya ngomong siapa. Anda cari di belakangnya, seret. Di situ mesti ada petunjuknya. Ada di pasal 145. Puji-pujian dari Daud. Berarti ini saya ngomong Daud. Karena 146 itu lanjutannya, ya. Lanjutannya. Ini yang puji-pujiannya itu adalah Daud. 147, ya. Tidak ada keterangan siapa, berarti keterangannya ikut 145. 147 19 dan 20 demikian bunyinya. Ia memberitakan firman-Nya, berarti Tuhan menyampaikan sabdanya kepada siapa? Yakub, yang namanya oleh Tuhan diganti dengan Israel. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ayat 20, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Berarti sifatnya khusus. Tuhan ngomong kepada Nabi Yakub ini tadi, Israel, khusus kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Bangsa-bangsa di luar Israel tidak kenal, ya, hukum Allah. Hukum Allah itu tidak dikenal. Yang kenal dengan hukum Allah cuma Yakub sak turunane, yaitu Israel sak turunane. Haleluya. Artinya apa? Artinya Alkitab kita ini khusus, diturunkan oleh Tuhan kepada Yakub, kepada Israel, dan kemudian kepada orang-orang seperti kita yang mau ikut percaya. Nah, Bapak Ibu, Alkitab kita ini sudah saya terangkan, perjanjian lama, perjanjian baru. Kemudian saudara kita Muslim mengakui, mengklaim bahwa kitab suci mereka Al-Quran itu sumbernya adalah Taurat, Zabur, Injil, Quran. Katanya sebagai penyempurna kitab yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk lebih dulu. Ketika saudara-saudara kita itu klaim Taurat ada di kita. Taurat ada di kita. Tetapi dalam catatan kita jelas bahwa Taurat yang 613 itu tadi pertama kali diterima oleh Musa
yaitu 10 perintah Allah, di mana Tuhan itu berkenan menjumpai orang Israel di Gunung Horeb atau Sinai. Dan kemudian dikembangkan sampai jumlahnya 613. Pertanyaan saya, klaim boleh, tetapi apakah sama Tauratnya kita dan Tauratnya saudara kita ini tadi? Sebab apa? Sekarang saya mulai bandingkan. Di dalam hukum Taurat yang ditulis oleh Musa itu ada disebutkan binatang yang boleh dimakan, ya, yang haram dan yang tidak haram. Ajaran orang Kristen yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan itu bilang demikian. Kita dulu ya, Markus pasal 7 ayat 14 sampai 18. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Kemudian loncat ayat 19 sampai habis. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Wis gak usah mbok label gitu. Halal kabeh, wis sembarang oleh. Gara-gara di label ya, kemudian apa-apa takut karena babi. Itu ada orang bunuh diri minum baygon, tidak mati, baygon sudah halal. Baygon sudah halal, tidak mati. Nah Bapak Ibu lanjut, katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yesus Kristus menekankan bukan soal makanan minuman dari luar masuk ke tubuh kita, karena semua yang masuk itu halal, ndak ngurung besok pagi jatuh ke toilet, selesai. Tetapi yang menjadi perhatian Tuhan Yesus justru yang dari dalam, dari otakmu, dari pikiranmu akan muncul tindakan-tindakan jahat. Itulah yang menajiskan orang tersebut. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kristen semua makanan minuman halal. Bagaimana dengan Islam? Kita tahu saudara-saudara kita Islam ini dari semua yang haram, yang paling ditakuti najis tingkat dewa itu babi. Ya babi, wah tawakut ya. Nah sekarang karena klaimnya itu tadi, pernyataannya, sumber Al-Quran ini salah satunya adalah Taurat. Lah ayo monggo kita masuk ke Taurat, begitu loh. Jangan cuma klaim saja. Taurat dicoba dilihat, ada catatan apa di situ yang najis, begitu loh. Jujur,
Kenapa? Karena kita tahu orang yang menjalankan hukum Taurat tidak boleh tidak menjalankan peraturan yang lain. Karena hukum Taurat semua harus lulus 100%, yaitu 613 hukum lakonono kabeh. Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 6. Coba kita lihat. Nanti loncat-loncat ya. Imamat 11 ayat 1 sampai dengan 6. Kita lihat judul bacaannya, binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Binatang kaki 4, kuku belah, berselat panjang, ya, boleh dimakan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Salah satunya unta. Unta itu haram di dalam hukum Taurat. Tetapi saudara kita Muslim yang klaim salah satunya sumbernya adalah Taurat, malah minum kencing unta dicampur susunya. Nah ini harapan saya, mereka akan belajar kembali tentang hukum Taurat, ya. Saya mengasihi mereka, menghargai, menghormati perbedaan, tetapi saya mesti meluruskan, bu yo jangan babi tok, begitu loh ya. Ya, jangan babi tok, seakan-akan babi itu medeni banget loh. Ya, lihat, lanjut. Karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, kukunya itu utuh, gitu loh saudara. Haram itu bagimu juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu juga kelinci, malah buk sate, gitu loh saudara ya. Kita kalau pergi ke Sarangan apa itu, wah, saya juga suka makan sate kelinci ya. Kenapa? Karena halal buat kita, ndak ada yang haram. Anak saya itu, wah, sate kelinci, wah, rasanya kayak ayam pak, gitu ya. Ya, kalau kita ndak diomongi sate ini kelinci, yo ndak eruh saja nih asline ya. Ya, pokoknya dibumboni enak, wah enak. Wong iki wis kadang ilat ndak ngerti yo, wong ilat duduk moto. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Bapak Ibu, artinya apa? Saya ingin tunjukkan ternyata ada begitu banyak yang haram, itu yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, termasuk kita dan saudara kita Muslim. Mudah-mudahan ini menjadikan referensi, informasi buat mereka, untuk mereka lihat, oh, kalau begitu ini saya hindari, bukan cuma babi saja. Supaya apa? Harganya sing haram ben rodok mudhun gitu ya. Nah Bapak Ibu, babi ditakuti. Mana yang lebih jahat? Orang makan babi dengan yang korupsi lewat Pertamina. Ayo. Jahat mana? Jahat yang korupsi di Pertamina itu bahkan ada ribuan triliun kalau dikalinya 5 tahun, betul enggak? Rakyat dikai barcode, seakan-akan mbok. Rakyat yang nyolong sithik ora oleh, ya. Dadakne teko popokane sana, ya ta? Dimplok kabeh. Bapak Ibu lihat, cari duit triliunan mudah loh sana. Rakyat jual apa itu bensin di botol aja nggak boleh. Gila negara kita ini. Itu paling untung berapa itu? Satu botol itu paling 1.000 atau 500 rupiah. Itu aja ndak boleh. Tuku pakai curigen plastik gak oleh, ngene gak oleh, ngono gak oleh, bareng no DE kabeh oleh.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian kita loncat ayat 10 dan sampai 12 tentang ikat. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriak di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya jangan kamu makan dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Bapak Ibu suka makan penyetan lele ndak? Ayo, suka makan penyetan belut apa ndak? Itu bersisik bersirip ndak? Haram. Ayo, sampeyan ndak apa-apa, Kristen toh halal. Nah, kita ndak apa-apa. Ajaran kalau dari Tuhan Sang Pencipta ndak pernah kecantol. Paham Bapak Ibu? Dijalani dalam kehidupan itu luwes. Kenapa? Karena diajar oleh Sang Pencipta. Hukumnya ini dia langsung ngomong halal kabeh sembarang wis. Yang haram perilakumu, pikiranmu, otakmu, hati busukmu ini tadi itu sing haram, sing najis. Nah Bapak Ibu, tidak berhenti sampai sini loh. Masih ada udang. Udang aja gak oleh. Ije ada kepiting lah, kok situ mbok ganti seafood gitu. Nggak boleh. Udang, kepiting itu hukumnya di hukum Taurat iku haram. Wes. Puji Tuhan, Tuhan Yesus datang sebagai tokoh mereformasi. Dia bilang, wes kabeh bandoken wes tak masalah. Luar biasa. Kasih tepuk tangan kalau memang. Jangan ditahan. Bandoken kabeh wes sembarang. Iya. Makanya rasulnya ada yang ngomong, soal keselamatan bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran oleh karena Roh Kudus. Gitu loh Bapak Ibu. Korupsi gak roh. Ini jelas apa? Haram. Arab tuku babi gak wani, omong babi ini haram. Ditukoknya yang lain haram atau halal? Pancet haram. Gitu loh Bapak Ibu. Ngerti ya? Kenapa? Karena sumber asalnya sudah haram. Kenapa? Karena otakmu, hatimu sudah jahat, punyanya orang lain, ingin bu ambil. Nanti tak tunjukkan hukum Tauratnya ya. Kemudian yang lain ayat 29 sampai 31 tentang binatang yang merayap dan berkeriap. 29 sampai 31. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriap di atas bumi, tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya. Zaman dulu katak itu haram, begitu loh. Tuhan Yesus datang kan direformasi, badoken kabeh, gitu loh ya. Ya, jadi suike halal. Saya sama Pak Frans seneng suike. Ya, halal, ndak masalah. Ya. Dan landak, biawak dan bengkarung, siput dan bunglon. Bapak Ibu tahu siput? Nah, bangsane kerang-kerangan itu termasuk apa? Bekecot. Ya. Malah dibuat sate 02. Nah, ya. Dibuat sate 02. Di kota Kediri itu ada pabrik ya, terima bekecot, diproses, nggak tahu diproses seperti apa, itu diekspor ke Perancis. Diekspor ke Perancis. Dulu di daerah saya itu banyak bekecot itu nempel-nempel di tembok pagar antara kita dengan tetangga itu banyak gitu.
bareng pabrik buka entek saudara. Ya, entek kabeh. Sopo iki sing mangan iki? Kenapa? Karena halal menurut kita. Nah, Bapak Ibu, itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu, sesudah binatang-binatang itu mati, menjadi najis sampai matahari terbenam. Zaman hukum Taurat. Nah, sekarang kalau saudara kita Muslim klaim salah satunya punya saya adalah Taurat, harusnya memperhatikan catatan-catatan yang ada di dalam hukum Taurat yang 613. Apa yang saya terangkan adalah sebagian kecil, yang lainnya masih banyak Bapak Ibu, tetapi ini yang umum gitu. Kerang, udang, kepiting gitu, siput mesti ada. Wes sakan macam-macam yang restoran besar maupun tenda biru mesti ada gitu. Itu semuanya haram menurut hukum Taurat. Ngapain kok cuma babi tok, begitu loh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian yang lainnya yang saya akan bandingkan adalah Yesus Kristus Tuhan itu bersabda di Matius pasal 19 ayatnya yang ke-6. Ini ayat terkenal kalau Bapak Ibu mantu ya, itu seringkali ayat ini dicetak di undangan. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya apa? Pernikahan orang Kristen itu monogami sampai dengan maut memisahkan. Ya, ndak boleh terus kemudian wah gak cocok, ijol golek sing cocok ke enek. Iku lek sandal gak popo ya. Tapi kalau pasangan hidup harus sampai mati, maut memisahkan, nanti kita ketemu lagi. Ndak boleh. Dia mengajarkan yang monogami. Nah, Matius pasal 5 ayat 27 dan 28. Matius pasal 5 ayat 27 dan 28. Dia meneguhkan, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, dia meneguhkan, semakin memperberat supaya kita waspada dan hati-hati. Aku cuma punya satu tok loh, bojoku tok. Aku tidak boleh zina. Kalau aku menginginkan hanya baru lihat dengan mata perempuan, aku sudah berzina di dalam hati. Apalagi melakukan persetubuhan, pasti tidak boleh. Itu yang diajarkan oleh dia. Nah, Bapak Ibu jelas ya, pasangan kita selama-lamanya cuma satu, ya sudah, itu stok lawas sopenono sembuh ya, sopenono ya. Kemudian saudara kita Muslim justru diajarkan poligami itu boleh. Poligami boleh. Tetapi ada embel-embelnya. Kanjeng Nabi Muhammad yang punya istri, kalau tidak salah di video itu ada 11 istri, itu mensyaratkan, yang pertama, menikahi banyak istri itu bukan karena syahwat. Wangel ya, sulit sekali. Bukan karena syahwat, tetapi semata-mata untuk menolong janda yang dinikahi, untuk melindungi, dan harus adil. Bapak Ibu, ini yang sulit ketika Yesus Kristus Tuhan itu mengajak saudara, teladanono aku. Demikian pula Kanjeng Nabi Muhammad juga mau teladanono aku. Saudara-saudara kita Muslim itu masih bingung
mau wayuh aja bingung, ya mau nambah istri kedua bingung kalau ngomong seperti apa kepada istri yang pertamanya. Padahal istri pertama jelas sudah dijanjikan, istri yang merestui suaminya menikah lagi surga pahalanya. Tuh, kok masih banyak istri yang tidak gelem tuh. Nek saya, misalnya saya jadi istri loh, ya dah tak suruh kan begitu tuh, gitu. Mas pandang rabion Pak, gitu. Begitu bernikah tahun depan tanya, apa Pak? Gak rabi nih, suruh lagi kan gitu. Biar surga. Nah, ini yang diajarkan. Nah, Bapak Ibu, gak masalah perbedaan memang selalu ada. Saya hanya ingin membuktikan bahwa Tuhan yang disembah semua agama itu berbeda. Nah, Bapak Ibu, berikutnya lewat ajaran Tuhan Yesus kita tahu Kristen menjadi agama yang damai dan penuh kasih. Matius 38 pasal 5 38 39, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran itu akan tercermin dari sikap dan perilaku pengikutnya. Makanya orang Kristen itu jarang membalas. Sebab apa? Diajarkan untuk apa? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tampar pipi kiri, kasihkan yang kanan sekali. Benjute ben podo. Malah Tuhan Yesus bilang, kasihlah musuhmu. Ini adalah kasih level tingkat tinggi. Berdoalah untuk mereka, berkatilah mereka. Ini tidak gampang, tapi itulah yang dia ajarkan. Sehingga Kristen yang sesungguhnya itu bukan agama, tetapi Kristen adalah kumpulan dari orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang hidupnya seperti Yesus Kristus, bukan agama. Tetapi karena perkembangan kehidupan dalam masyarakat ini tadi, jadilah satu organisasi, dan organisasi keagamaan itu tadi disebut agomo. Podo ambek ibu-ibu kalau buat jajan itu tadi, ya, kowe iki asale telo kan begitu. Terus tengahnya itu dikasih gula kelapa itu tadi. Terus kabeh ibu-ibu lho kaya sepakat. Yang seperti ini disebut rondo royal. Begitu loh, sudah ngerti ya? Ngerti ya? Ya, jemblem disebut rondo royal itu tadi. Lek gulune semakin akeh semakin royal ini. Gitu. Itu kan perjanjian antara ibu-ibu PKK ini. Iki opo yarane opo? Ya timbangane bolak-balik menerangne dikeki aranan. Oh iki jemblem, oh iki pisang goreng, itu tadi. Kristen bukan agama. Kristen adalah gaya hidup seperti Yesus Kristus. Lah kumpulan orang yang percaya kepada Yesus, yang mau meneladani perilaku Yesus, itu disebut Kristen. Nah, Bapak Ibu, di saudara kita, ya, di saudara kita itu justru mereka klaim bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Apa? Baik sekali. Dan ini kalau terwujud, waduh saya tuh senang sekali. Mereka adalah agama damai yang menjadi berkat semua orang. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, apakah Kristen dan Islam tetap konsisten?
Dengan hukum yang pertama kali yang Tuhan datang dengan memberikan 10 perintah Allah yang dibawa oleh Musa dalam 2 loh batu. Nah, kita lihat Keluaran 20 mulai 12 sampai 17. Saya ambil hukum yang kedua saja, karena hukum yang kedua ini sesungguhnya sama dengan hukum yang pertama kan, ya. Ini yang interaksi dengan sesama, yang horizontal. Keluaran 20 ayat 12 sampai dengan 17. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Semuanya sama. Kita lihat ya, seneng ya anak-anak muslim yang kecil kalau pada waktu berangkat sekolah ya, salim ya, cium tangan ayahanda, bunda ya. Terus nanti kadang ada yang diturunkan di depan sekolahnya sebelum dada sama cium tangan dulu dan lain sebagainya. Aduh seneng ini sama. Nah, kemudian yang berikutnya dikatakan jangan membunuh. Yesus Tuhan tidak pernah perang, saudara. Wong dikaplok kayak tidak oleh bales, malah suruh ngomong, coba Pak, mohon jika berkenan yang satu ya, malah begitu. Iya. Nah, Bapak Ibu, ketika firman-Nya bilang jangan membunuh, kita masih sering mendengar saudara kita itu malah bilang halal darahmu. Loh, kok bodoh begitu. Orang pakai atribut apa itu Natal tidak boleh, pakai topi Central Class tidak boleh, latihan kur ditutup dan lain sebagainya. Loh, berkat untuk semua orangnya di mana? Jadi muncul pertanyaan, jangan berzina. Jelas tahu kita berzina itu adalah kita bersetubuh dengan yang bukan muhrimnya, ya, bukan istrinya. Bahkan saya sering loh, orang Kristen ini kegedean rumangsan, ben ketemu mesti tuangannya mesti gini toh. Wah, sana langsung ini, sep, bukan muhrimnya. Nah, tapi kita tahu kawin kontrak masih ada di puncak, begitu loh. Bogor, iya, macam-macam. Dan tidak ada yang protes sehingga meyakinkan kita yang tidak mendalami bahwa hukum itu ada. Dan yang kontrak biasanya apa? Orang-orang yang berasal dari Arab, malah dari yang asli, ya, itu yang kontrak. Jangan berzina. Kemudian jangan mencuri. Kita nggak boleh mencuri. Sana malah di atasnya pencuri, koruptor. Lah ini masalah, ya, masalah, ya. Sana malah tidak mencuri, malah korupsi. Nah, Bapak Ibu, kemudian jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bapak Ibu, Anda jangan terlalu berharap banyak tentang kasus Pertamina, ya. Wah, sekian ya, wah nanti pejabat gede-gede kena. Orang mungkin, ya. Kenapa? Karena saat ini masih rame, mereka sedang berpikir golek cerita, golek wedhus sing ireng, ya. Golek kambing hitam yang bau banyak ditoto kabeh, kambing hitam, wes. Garonge ucul kabeh, ya, itu pasti, saudara, iya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini sudah terjadi di zaman-zaman dahulu. Ketika Musa terima perintah ini, Tuhan sudah tahu akan terjadi seperti apa dunia di masa yang akan datang.
Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu, Ahok di dalam videonya bilang, kalau pemerintah tidak memberantas mega korupsi ini, saya yakin ini diungkap hanya kepengen ganti pemain. Nah, ya, artinya apa? Korupsi ini tetap ada, pemainnya yang ganti. Artinya apa? Pemain baru menginginkan ya kursi koruptor itu tak gunane. Begitulah Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian kita lihat sekarang. Terus gimana tentang keselamatannya? Keselamatannya, Tuhan Yesus ngajarkan keselamatan itu karena anugerah. Yohanes pasal 3 ayat 16, berarti percaya dan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan itu mutlak. Satu. Kedua, orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu wajib berbuat baik dan benar dan hidup suci. Itu salah satunya yang harus Anda dan saya lakukan. Kenapa? Karena kita akan bilang, Tuhan, aku kepotangan budi yang tidak bisa tak bayar. Untuk mewujudkan terima kasihku, aku mau ngikuti petunjukmu, aku mau menyenangkan hatimu dengan melakukan segala perintahmu. Itu keselamatan orang Kristen. Gimana jika aku gagal melakukan semua itu? Tuhan ngelihat Anda dan saya punya hati. Kita terkadang kepengen melakukan yang baik, tetapi apa? Kita tidak mampu. Sama seperti anak kita mau ulangan, anaknya kita juga kepengen, masa jane aku yo kepengen oleh 10 mah tak kene mama, cek mama bangga. Tapi aku wis ngotot, wis terbaik nek oleh 7. Mama yang bijak akan ngomong, 7mu iku padha mek 10, 5mu iku padha mek 10. Kenapa? Karena kamu sudah berikan yang terbaik yang kamu bisa. Amin. Itu adalah kasih karunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbeda dengan saudara kita Muslim, diajarkan di situ. Semua orang Muslim pengikut Kanjeng Nabi Muhammad secara otomatis semua masuk surga. Sana ganti haleluya, ya. Semua masuk surga. Ada syaratnya enggak? Enggak ada syaratnya. Sejahat apapun masuk surga. Bahkan mereka tambahi, sedangkan sebaik apapun yang bukan Islam itu pasti neraka. Kapan-kapan videonya saya kirimkan situ. Ya, banyak ustadz yang ngomong itu tadi. Nah, Bapak Ibu, semua ajaran ini tadi mempunyai daya tarik masing-masing dari pengikutnya. Tetapi saya yakin seiring dengan kepandaian manusia berpikir, kalau otak tidak sampai, hati nurani kan pasti akan bicara. Kamu akan mikirkan yang mana yang benar. Oleh karena itu kemudian surganya Yesus Kristus Tuhan yang ditawarkan di dalam Alkitab itu adalah surga yang penuh dengan kesucian. Sebab saudara harus di dalam dunia ini melakukan perbuatan baik, perbuatan benar dan hidup yang suci supaya bisa dapat surga yang penuh dengan kesucian.
Berbeda dengan surganya saudara kita di Muslim itu, justru di surganya sana ada pesta seks dengan 72 bidadari untuk satu pria yang diselamatkan di surga. Nah Bapak Ibu, dari semua yang dipaparkan ini, yang kita tahu ini tadi di medsos, akhirnya saya berkesimpulan, loh kalau begitu Tuhannya kita, Tuhannya orang Kristen dengan Islam, dengan agama-agama lain itu berbeda. Terus mana Tuhannya orang Kristen yang mana? Muncul pertanyaan, yang mana Tuhannya orang Kristen? Nah Bapak Ibu, saudara wajib dicatat, saudara mesti membaca Keluaran pasal 19, Keluaran pasal 19 dan pasal 20 itu semua. Saya tidak bacakan di sini, baca di rumah ya. Itu mulai Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai tentang 10 perintah Allah. Baca habis, terus kemudian 20 yaitu isinya 10 perintah Allah. Baca sampai habis. Nah ini sama dengan Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 33, dibaca sampai habis. Nah sehingga Anda nanti akhirnya akan tahu bahwa ajaran kekristenan tetap konsisten. Mana Pak Roni? Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang dengan tangannya yang kuat telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju masuk ke negeri yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Yang begitu keluar dari Mesir, Tuhan berkenan menjumpai mereka di Horeb atau di Gunung Sinai dan memberikan hukumnya yang pertama kali, yaitu 10 perintah Tuhan. Ini. Nah Bapak Ibu, muncul pertanyaan, kenapa kok bisa berbeda? Nah Bapak Ibu, Mazmur pasal 33 ayat 12. Nah Bapak Ibu, kembali Anda harus ngecek dulu sing ngomong di Mazmur siapa. Dilihat 33 ayat yang 1, bersorak-sorai hai orang-orang benar dalam. Oh kok tidak ada keterangannya. Kita naik lagi ke bacaan yang lain, ketemu 32. Dari Daud nyanyian pengajaran. Oh 33 ini saya ngomong Daud, Nabi Daud kata orang Islam. Daud yang ngomong. Dia ngomong apa? Di dalam ayat yang ke-12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan stabilun. Ya, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Titik. Saudara, ini ada kata kunci yang sering pembicara itu tidak menerangkan. Ya, ini ketepaan ya. Saya lebih tahu dari mereka ya, pinter dengan mereka belum tentu, tapi ketepaan ini ya. Tayangkan di sini. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Orang seringkali berpikir Allah dan Tuhan itu podo, padahal itu berbeda. Arti kata Allah adalah yang dipuji dan disembah. Tulisan. Allah itu artinya yang dipuji dan disembah. Sehingga Allah itu bisa banyak, tidak satu. Allah itu bisa banyak, tapi cara penulisannya membedakan A huruf besar sampai A huruf kecil. Ya, bisa banyak. Kenapa? Karena artinya yang dipuji dan disembah. Wong itu Allah sing ngene wit ringin kae. Biasa topo di situ.
Ya, dia memuji dan menyembah awit ringin sana. Tuhan adalah Allah pencipta alam semesta yang kita puji dan kita sembah. T gede, Tuhan, huruf besar semua. Artinya tidak sama. Arti kata Allah yang dipuji dan yang disembah. Nah Bapak Ibu, sekarang kita lihat ya supaya jelas. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Judulnya ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu apa Bapak Ibu? Allah lain, A-nya kecil. Allah lain berarti Allah itu bisa banyak. Tapi penulisannya ada A yang kecil, ada A sing gede. Allah lain di hadapanku. Oleh karena itu, kalau Anda bukan umatnya, Anda pasti nyembah Tuhan sing salah, yang bukan pencipta. Nah Bapak Ibu, Musa lewat Ulangan pasal 5. Ulangan ini biasanya firman yang sudah pernah disampaikan itu diulang di Ulangan ini tadi dengan kalimat yang kurang lebih sama. Saya bacakan ayat 1 sampai 7. Judulnya sama, ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata. Nah Bapak Ibu, lihat, siapa sekarang Tuhan yang dengan tangan kuat ini tadi mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, kemudian datang dengan 10 perintah Allah, ternyata adalah Yesus Kristus Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah. Mengapa? Karena ternyata dia tidak menginginkan 10 perintah Allah itu boleh gagal. 1 titik, 1 koma tidak boleh hilang. Lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada 10 hukum ini tadi. Sebab hukum ini adalah hukum yang maha penting untuk umat manusia yang ada di bumi. Isinya hukum moral, ditulis oleh jari Allah sendiri 2 kali. 2 loh batu yang pertama sama Musa dibanting pecah. Kenapa? Karena Musa begitu turun dari Gunung Sinai, dia melihat Harun kakaknya sedang memimpin ritual ibadah dengan mengelilingi patung anak lembu emas, dan mereka bersaksi, inilah Tuhan kami yang telah membawa kami keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Ngamuk Musa. Musa ngamuk banting 2 loh batu, mata murah ketok, mata-mata nih Harun dibanting. Sing gowo iku Tuhan yang dengan tangan kuat. Amen. Kemudian Tuhan bilang, Musa, kamu buat 2 loh batu yang baru, kamu kembali naik ke atas. Dan Tuhan kembali menulis dengan jari tangannya. Artinya Tuhan yang berkenan baleni nulis lagi adalah Tuhan yang tahu bahwa hukum ini maha penting untuk sampai bumi, langit dan bumi itu lenyap. Nah Bapak Ibu, mengapa demikian? Karena ternyata Rasulnya bilang dalam Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang ke-12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim,
yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Yesus ini punya kuasa di bumi dan di surga. Dia berkuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan setiap orang pada akhirnya nanti. Dan 10 perintah Allah ini tetap dipakai sebagai dasar yang utama oleh Dia. Bacaan kita yang pertama tadi, Markus pasal 12 tadi. 10 perintah Allah ini ternyata dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi 2 hukum. Perintah pertama sampai keempat adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Perintah kelima sampai 10, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetap dipakai oleh Dia, konsisten. Kenapa? Karena Tuhan yang satu. Yang bawa orang Israel keluar dari Mesir dan yang memberikan 10 perintah Allah dan yang mengajarkan hukum kasih itu sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang Dia mau katakan di dalam kitab Wahyu membuktikan siapa Yesus yang sebenarnya. Orang lain silakan, kamu tidak memahami, tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang perintah ini hanya khusus untuk orang Israel. Maka hukum-hukumnya tidak dikenal oleh bangsa lain. Itu akan tergenapi. Bapak Ibu, Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Inilah kalau orang masih memperbincangkan kalau Yesus adalah Tuhan, apa kok mesti mati? Nah, lihat ini, baca ini. Lihatlah Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Berarti yang turun dengan awan-awan siapa? Yesus. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Diteguhkan 17:18. Ketika aku melihat Dia, akunya kecil, yaitu Yohanes Rasul yang terima wahyu, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Berarti siapa? Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu, kita lihat sekarang ya, kita lihat sekarang Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 12 dan 13. Wahyu 22 12 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega identik dengan Yesus Kristus Tuhan, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kemudian Bapak Ibu, apa yang sebetulnya yang oleh Dia, keadaan surganya itu seperti apa? Di situ ditulis di dalam Wahyu 21
ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dia tidak bicara yang terinci sekali, tetapi surga adalah tempat di mana kita itu diberi kenikmatan yang luar biasa. Langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan secara cepat. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Nanti hilang, saudara. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tatak itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak Ibu, di akhir khotbah ini saya ingin tunjukkan kepada Anda, ternyata di dalam kitab Wahyu sebagai penutup kitab suci orang Kristen ada peringatannya. Tertulis di Wahyu pasal 22 ayatnya mulai 18 sampai 21, judulnya penutup. Lewat penutup ini saya yakin kitab suci orang Kristen tidak butuh disempurnakan oleh kitab lain. Kenapa? Karena ini sudah sempurna. Ya, lihat, kita punya sudah sempurna, tidak butuh disempurnakan oleh kitab yang lain. Kita baca, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.